Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan gua Sadar di channel kelas informatika. Nah, kemarin kita belajar Python sampai di part 7 tentang array di Python atau data list. Sekarang kita belajar tentang for loop atau looping di dalam Python menggunakan for. Jadi, apa sih looping itu? Loop. Jadi, di dalam bahasa pemrograman, looping adalah suatu cara atau suatu teknik untuk melakukan atau menjalankan suatu sintaks berkali-kali pada komputer. Jadi kita udah kita pengen kamu jalanin ini sebanyak 5 kali. Oke, saya jalanin gitu. Jadi pakai looping. Nah, dalam Python ada dua jenis looping. Yang pertama for loop, yang kedua while loop. Nah, sekarang kita belajar tentang for loopnya doang ya. Ntar kita lanjut di while loopnya di part berikutnya. Oke, sekarang kita apa saja sih yang bisa di looping menggunakan for ini? Nah, untuk variabel untuk for loop ini kita bisa melakukan looping pada suatu iterable ya. Iterable tuh jenis-jenis iterable tuh kayak, setahu saya sih iterable tuh kayak string, list, ini ya yang punya indeks, suatu data yang punya misalnya yang bisa dipanggil indeksnya indeks 1, indeks 2, indeks dan seterusnya gitulah. Punya suatu data yang punya indeks gitu. Kalau kayak integer kan nggak punya indeks ya, kayaknya iya integer nggak punya indeks. Cuman kayak data string kan punya indeks. Misalnya kita punya data string ya, data misalnya kita punya data string ini bisa kita looping. Jadi value dari data ini, data string ini kita bisa looping. Misalnya hello world. Kita nama keywordnya ini for. Nah, sini ini kita bikin variabel i, variabel baru i in data. Nah, jadi ceritanya gini. Kita nyuruh ke Python gini, woi Python, gua mau ini variabel i diisi dari semua iterable dari value-nya data. Oke. Coba kalau kita print di sini, kita lihat outputnya, print i. Kita save iya i. Kita build. Nah, maka outputnya begini ya, hello world. Ini kenapa ke bawah? Coba kalau kita langsung print data, pasti nggak ke bawah. Kalau kita langsung print data, print data kita build. Nah, ini samping ya hello world. Tapi kalau pakai looping kenapa ke bawah? Itu karena ceritanya gini. Ini sama aja kita nyuruh Pythonnya nulis print i sebanyak length dari hello world. Jadi dalam Python ada fungsi namanya length. Gue jelasin sekarang mungkin. Kayaknya gue belum pernah jelasin tentang length. Jadi ada fungsi namanya length kayak gini. Print. Kita panggil fungsinya, kita ngeprint fungsi dari len. Nah, terus ini len ini punya argumen. Nah, argumen itu suatu value, suatu data string atau data string sama list, sama ada data-data lain yang gue jelasin tentang data list dan data string doang ya. Jadi kita bisa mengetahui ini panjangnya dari value-nya data ini ada berapa sih panjangnya, bisa kita ketahui pakai fungsi len. Kita masukin aja variabel data, kita save. Ini kita dulu, kita pagar dulu biar nggak dieksekusi. Ingat kan ini namanya komen ya, komen. Kita build. Nah, ini munculnya outputnya 11. Jadi kita bisa mengetahui panjang dari data ini, dari variabel value-nya variabel data pakai fungsi len. Nah, outputnya 11. Jadi bisa tahu pakai fungsi len ya. Nah, kita lanjut ke looping ini. Jadi kan kita bisa lihat bahwa ini outputnya adalah 11 ya. 11. Nah, ini ceritanya sama aja ini apa? Kita nyuruh Python menjalankan sintaks print i sebanyak 11 kali. Kalau kalian perhatikan, kita build, kalau kita hitung ini print pertama, print kedua, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, spasinya dihitung juga 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tapi yang di print itu beda. Yang pertama value dari itu H, yang kedua E, L, karena dia mengambil
per indeks. Jadi dari indeks pertama, kedua, tiga, dan sampai akhir gitu. Itu yang namanya looping, for loop ya, kayak gitu cara kerja for loop. Nah, kita lanjut, coba kita tes pakai data list. Kita ganti data list, misalnya saya bilang tadi kan dia ngambilnya per indeks ya, ambil per indeks. Kamu, dia, kita save build. Nah, dia malah munculnya aku kamu dia. Kenapa nggak A baru K U ke bawah gitu? Enggak, karena dia langsung ngambil per indeks. Karena kalau kita print data indeks pertama itu munculnya aku, bukan huruf A doang gitu. Jadi dia saat kita nyuruh looping ini, dia ngambil indeks pertama dulu. Jadi variable i bakal punya value dari data tapi indeksnya pertama doang. Nah, terus kita print, terus ngelooping lagi, jadi ngulangi lagi dari awal lagi, jadi print lagi tapi i nya beda, udah jadi kamu. Terus ngulangi dari awal lagi, print lagi tapi i nya beda lagi, jadi dia. Jadi gitu jadinya, dia ngambil per indeks gitu. Nah, lanjut lagi, jadi ada lagi yang bisa kita looping dalam Python, itu range ya. Kita daripada nentuin yang kita pengen, ini gue pengen sih gini, Pythonnya ngelooping sebanyak 10 kali. Ya udah, gue bikin data string kayak gini, bikin data string yang lainnya 10 kali. Kelamaan, mending pakai range, pakai fungsi range. Ini kita datanya kita ganti gini, kita ganti jadi range. Nah, dalam kurung, jadi kita bakal ngelooping suatu fungsi. Nah, jadi kalau kita ngelooping dari fungsi range ini, dia bakal istilahnya itu kayak ngebuat suatu data list virtual, tapi file itu isinya data list itu cuman integer doang. Misalnya range 10 kan, kita pengen 10 kali, jadi dia bakal otomatis ngeprint banyak 10 kali. Kita build tuh 10, 1, 2, 3 dan seterusnya pasti sampai 10. Kalau kalian ngeplay hitung aja sendiri, kan ada angka 0. Nah gitu, ini 10 kali aja. Daripada kelamaan kita bikin string kayak gini 10 kali, mending pakai fungsi range. Kita pengen 10 kali ngulangin ya udah. Tapi misalnya kalau kita pengennya gue pengennya Pythonnya gini, ngeprint aku sebanyak 10 kali, ya udah ini ganti, kita nggak usah ngeprint variable i, kita ya print aku kayak gini. Oke, jadi dia bakal melakukan looping sebanyak 10 kali ngikutin range ini, dan yang di print adalah aku. Kita save tuh, jadi aku. Jadi kita nggak harus ngeprint yang ini, nggak harus bro. Misalnya kalau kita pakai ini data, ini kita ambil iterable dari data kan, jadi untuk variable i, iterable-nya per indeksnya bakal dimasukkan ke dalam variable i, tapi yang kita print adalah aku. Ya nggak apa-apa, tidak error, tetap jalan gitu. Jadi yang kita harus print itu nggak harus ini, terserah mau kita print variable yang di luar sana, nggak apa-apa. Nah, lanjut, di dalam Python ada lagi yang namanya fungsi zip. Jadi kalau kita pengen ngelooping dua variabel, yang kita contohkan ini selalu satu variabel kan, ini sekali loopingnya, yang di looping adalah variabel data doang. Nah, coba kita tes sekarang, kita ngelooping dua variabel, gimana ceritanya, gimana caranya. Misalnya punya data 2 sama dengan ini apa ya, kalau data 2 kayaknya ya, pakai data list ya, data list isinya angka 1, 2, 3, 4, 5 gini aja. Sini ganti data list juga tapi isinya string semua. AA, ini buat contoh ya, nggak harus kayak gini. BB, CC, DD, EE gini ya. Jadi kita pengen ngelooping dua variabel sekaligus dalam satu looping ya. Cara gimana? Cara gini. Ini kita ganti datanya jadi kayak gini. Jadi dalam buat loopingnya ada namanya zip, fungsi zip gini ya. Jadi biru, dia langsung otomatis berubah jadi biru karena itu zip itu suatu fungsi. Jadi kalau kita kasih dalam kurung, ingat dalam Python yang namanya fungsi selalu diakhiri dengan dalam kurung ya, kayak tanda kurung gitu ya. Nah, sini punya atribut lagi, salah nyebut lagi, punya argumennya itu kita isi apa ya, itu terserah. Kita mau looping langsung 3 data, ini
ini nggak harus 2 data yang kita looping ya, bisa 3 data dan seterusnya, tapi pakai zip. Yang kita looping kan sebagai contoh 2 data doang ya. Jadi dalam zip ini kita masukkan argumennya data, variabel itu data sama data 2. Nah sini kita ubah jadi x sama y, kita ganti. Ini nggak harus i atau x y, terserah kalian mau kasih variabel apa, tapi harus variabel ya. Nah gini, jadi nanti variabel x bakal menyimpan setiap indeks dari variabel variabel data, sedangkan variabel y bakal menyimpan setiap indeks dari variabel data 2. Kalau kita coba print gini, print x di sini y gini ya, print x dan y, kita build. Nah ini bakal outputnya gini, AA 11 B. Jadi indeks pertama dari data kan AA nih, masuk ke dalam x. Indeks kedua indeks pertama dari data 2 11 kan, 11 gini ya. Jadi masuk di variabel y ini ya. Tapi kalau kita print tuh tetap load, ini tetap integer, nanti ini x-nya y-nya tetap integer, x-nya tetap string. Kalau kita print, kalau kalian percaya ntar kalian print type gitulah. Oke, ya udahlah, cukup itu aja ya konten mengenai pembelajaran tentang looping, for loop dalam Python. Udah cukup kok ini. Yaudah ya, ntar kita lanjut di part berikutnya tentang while loop dan tentang pass, break, dan continue. Kita masuk di while loop, kita masukin ke dalam while loop ya. Oke, cukup itu aja konten dari gua kali ini. Gua Nuksar dari channel Kelas Informatika. Salam.